Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Pastinya baik semua ya. Baik, di sini Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu nggak apa itu cerpen? Tahu ya, betul, cerita pendek ya. Nah, biasanya kan cerpen ini memiliki satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Di sini juga cerpen terdiri dari unsur-unsur intrinsik, tokoh dan penokohan, amanat, dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih cerpen itu. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, fiksi. Bedanya sama novel, cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan biasanya tidak memiliki banyak tokoh. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Dikutip dari buku Bahasa Indonesia untuk SMA kelas 10 oleh Sutarni dan Sukardi 2008, terdapat 6 unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari suatu cerita. Umumnya, tema berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tema menjadi salah satu penentu cerpen menarik untuk dibaca. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan tokoh tersebut. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis atau menantang, protagonis mendukung, dan tritagonis membantu antagonis maupun protagonis. Dan yang ketiga adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Setiap cerpen biasanya membawa pesan moral yang dapat dipelajari oleh pembaca. Dan yang terakhir ada amanat. Inilah yang menjadikan cerpen memiliki makna kebermanfaatan. Nah, di sini Ibu akan membacakan unsur intrinsik suatu cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Contoh cerpen dengan berjudul Baik Luar Dalam. Di suatu hari yang cerah, terdapat 2 gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasana pun nampak hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias. Dia di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedangkan nungguin kamu. Buruan temuin dia, kasihan sudah sejak tadi dia nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi, atau bilang nggak ada gitu ya. Pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar, tapi dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya, Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Tahu nggak sih, kamu Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasin, jawab Dian.
dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu, Lis. Kamu itu judes, ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku. Tetapi setidaknya kamu mempunyai hati yang tulus, Lis. Bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Dalam menjalani pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang, Lis. Unsur intrinsik, cerpen baik luar dalam. Temanya persahabatan. Alur atau plot maju. Setting rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah, sinis dan sinis. Tokoh Dian, Lisa, Tias, Bibi, dan pembantu rumah. Watak Dian protagonis, Tias antagonis, Lisa netral. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, adakah yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Baik, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan kita semua mendapatkan informasi dan wawasan pada materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.